Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Alfiani dengan NIM 1801001 dari kelas 4B PG PAUD. Baik teman-temanku sekalian, kita sudah tahu bahwa sekarang ini Indonesia bahkan dunia sedang diporak-porandakan oleh sebuah bencana, sebuah musibah yang sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan lainnya, terutama mulai berimbas pada bidang pendidikan, yaitu dengan adanya pandemi virus corona. Ya, karena adanya virus corona ini yang sangat berdampak terhadap dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengimbau kepada sekolah agar tidak adanya kegiatan belajar mengajar, tidak ada perkumpulan antara orang tua, siswa ataupun guru secara fisik. Maka dari itu, saya akan membuat inovasi pembelajaran yang cocok dalam kondisi pandemi ini. Inovasi yang akan saya buat yaitu dengan saya membuat YouTube channel. Misalnya YouTube channel Sekolah Al-Islam. Nah, maka saya akan memberi pemberitahuan kepada orang tua bahwa orang tua harus mengikuti, harus mensubscribe YouTube channel ini untuk proses pembelajaran anaknya. Nah, YouTube channel, YouTube itu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Virtual memang sudah biasa. Tetapi yang saya lakukan dalam hal ini, saya tidak hanya untuk membuat video lalu di-share, lalu orang tua bisa dan anak bisa menonton kapan aja. Tidak, tetapi saya akan melakukan live streaming di YouTube. Live streaming YouTube ini dilakukan oleh para pendidik sekolah, benar-benar live hari itu, jam itu juga. Nah, maka dari itu siswa nanti bisa absen langsung. Nanti ada komen, live komen, nanti siswa bisa absen langsung, seperti misalnya Radit hadir. Nah, dengan seperti itu pendidik bisa memantau, bisa melihat, oh siapa aja yang hari ini hadir. Nah, karena kita bekerja sama dengan orang tua dan orang tua menyiapkan kebutuhan anak, maka dari itu pembelajarannya seperti biasa. Ada pembuka, tanya, ada bagaimana hari ini, membaca doa-doa, bernyanyi, menari bersama, lalu ada kegiatan inti dan ada penutup. Baik, live streaming yang akan digunakan oleh sekolah kami itu benar-benar private, hanya untuk yang mensubscribe saja. Dan jika siswa terlambat mengikuti live streaming, maka siswa juga akan terlambat mengikuti kegiatan. Dan jika siswa tidak ikut live streaming, maka siswa dianggap tidak hadir, seperti itu. Dan hasil live streaming kami tidak akan dipublish kembali, benar-benar live streaming. Dan karena untuk menciptakan suasana yang seperti di sekolah, tidak akan bisa diulangi seperti itu. Tidak akan dipublish kembali di YouTube channel kami. Biarkan siswa mencari gurunya, bukan guru yang mencari siswanya. Maka dari itu, siswa dan orang tua harus benar-benar mematuhi peraturan, mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan cara bermain. Orang tua menyiapkan segala kebutuhan siswa dan seluruh siswa mengikuti kegiatan sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Nah, jam yang akan ditentukan yaitu pada pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Kegiatannya ya tadi, ada pembuka, isi, dan penutup seperti pembelajaran biasa. Dengan demikian, siswa merasa sedang berada di sekolah karena berhadapan langsung dengan gurunya. Ketika guru bertanya, maka di rumah siswa akan menjawab. Ketika guru mengajak bernyanyi, maka siswa dan orang tua akan ikut bernyanyi. Ketika guru bercerita, maka siswa akan kondusif untuk mendengarkan gurunya. Jadi, saya tidak hanya akan memberi
tidak akan memberi tugas nanti orang tua lihat di YouTube dan mengerjakan, tetapi saya akan menuntun kegiatan seperti biasa di sekolah. Misalnya hari ini tema binatang. Nah, karya yang dibuat itu misalnya membuat menempel biji kacang hijau pada gambar kupu-kupu. Nah, maka saya akan mendemonstrasikan langsung begini caranya anak-anak, dan anak-anak di rumah beserta orang tua mengikuti arahan dari pendidik seperti itu. Demikian akan terciptanya suasana belajar yang kondusif, akan membuat keeratan orang tua dan siswa semakin erat, akan membuat orang tua merasakan bagaimana cara membimbing anak dengan baik. Nah, maka dari itu saya berharap bahwa inovasi yang saya buat ini sangat bermanfaat. Lalu, mengapa saya menggunakan platform YouTube dan tidak menggunakan platform meeting lainnya? Karena yang saya rasakan sebagai mahasiswa, menggunakan platform meeting lainnya banyak sekali gangguan. Pertama, sangat amat menguras kuota jaringan pun tidak ada, dan banyak gangguan lainnya. Nah, maka dari itu, mengapa saya menggunakan YouTube? Karena YouTube sudah tidak asing lagi didengar anak sama anak, orang tua, dewasa, remaja, semua sudah mengenal YouTube, gampang diakses dan tidak menguras kuota. Lalu jaringan insya Allah tidak akan terganggu seperti kita menggunakan platform meeting lainnya. Nah, itu inovasi yang saya buat, yaitu menggunakan YouTube channel secara live streaming dan tidak akan dipublish kembali. Nah, oleh karena itu, saya bekerja sama dengan orang tua membagikan RPP H-nya, dan orang tua sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara virtual ini, orang tua diberi arahan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan dikerjakan hari ini. Nah, mungkin tidak akan setiap hari belajar, tidak akan setiap hari membuat karya, tetapi ada saatnya nanti saya seorang pendidik hanya akan bercerita, anak hanya akan mendengarkan, maupun nanti ada kegiatan menanam tanaman secara bersama seperti itu. Selain untuk siswanya, karena tadi kegiatan inovasi yang saya buat ini melibatkan orang tua sangat banyak, oleh karena itu karena ini melibatkan orang tua, sekalian saya akan mengadakan webinar untuk orang tua. Nah, dalam hal ini karena anak tidak secara intensif bertemu dengan guru, untuk terus mengembangkan potensi anak, maka harus ada pendidikan karakter. Nah, bagaimanakah pendidikan karakter diterapkan kepada anak? Inovasi selanjutnya, maka saya akan membuat webinar bagi orang tua. Webinar ini adanya pelatihan tentang pendidikan karakter untuk anak. Jadi nanti orang tua siswa diajak untuk mengikuti webinar ini, dan nanti ada pengisi materi yang sangat baik untuk orang tua. Bagaimana sih memberi pendidikan karakter terhadap anak, seperti itu. Nah, jadi di sini saya membuat dua inovasi, pertama untuk anak dan kedua untuk hubungan antara orang tua dan guru semakin terjalin. Nah, dengan adanya webinar ini, dengan adanya pembelajaran virtual ini, insya Allah menjadikan hubungan antara orang tua dan anak semakin erat, maupun orang tua maupun guru pendidik terhadap muridnya akan terus terjalin silaturahminya, dan orang tua hubungannya dengan guru, dengan pendidik juga akan terus terjalin dan akan semakin erat. Karena apa? Kegiatan ini memerlukan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, seperti itu. Saya berharap bahwa inovasi ini akan sangat bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.